Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ke-12 untuk ilmu kesehatan masyarakat dengan tema infeksi nosokomial atau sering disingkat dengan INOS. Pengertian dari INOS atau infeksi nosokomial, ya. Nosokomial berasal dari bahasa Yunani. Nosos artinya penyakit, komeo artinya merawat. Selanjutnya nosokomial artinya tempat untuk merawat atau yang dimaksud dengan rumah sakit kalau sekarang, ya. Jadi, infeksi nosokomial dapat diartikan sebagai infeksi yang diperoleh atau terjadi atau didapat di rumah sakit. Kemudian batasan-batasan yang ada di dalam INOS atau infeksi nosokomia. Di antara batasan yang ada di dalam INOS, yang pertama, penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan atau ASKEP di rumah sakit. Jadi penderita itu ada di rumah sakit, tidak berada di rumah. Kemudian yang kedua, adanya transmisi mikroba patogen atau perpindahan mikroba patogen ke penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan tadi. Jadi awalnya penderita itu belum mendapat, tetapi tatkala dia dirawat di rumah sakit, dia mendapatkan transmisi atau perpindahan mikroba patogen tadi. Infeksi nosokomia saat ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya kejadian atau angka kematian dan angka kematian di rumah sakit, ya. Meningkatnya angka kematian dan angka kematian itu ada di rumah sakit, sehingga dapat terjadi masalah kesehatan baru baik di negara yang berkembang atau juga negara maju. Jadi INOS tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi di negara yang sudah maju pun juga mengalami kejadian yang seperti ini. Saat ini angka kejadian nosokomial telah dijadikan salah satu tolak ukur untuk mutu pelayanan rumah sakit. Izin operasional sebuah rumah sakit bisa dicabut, ya, bahkan bisa dicabut karena tingginya angka kejadian infeksi nosokomial. Bahkan pihak asuransi tidak mau membayar biaya yang ditimbulkan akibat infeksi nosokomial, sehingga pihak penderita sangat dirugikan. Berarti kalau angka INOS tinggi, berarti di rumah sakit tersebut justru pasien mendapat beban ganda, ya. Di samping sakit yang dia bawa dari rumah, tetapi di rumah sakit dia mendapatkan beban tambahan dari INOS, sehingga ini sangat merugikan bagi pasien yang ada di rumah sakit. Maka pihak asuransi tidak mau membayar, ya, sehingga konsekuensinya pihak rumah sakit harus meningkatkan mutu, ya, daripada pelayanannya. Kemudian ciri infeksi nosokomial yang pertama, pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinis dari infeksi tersebut, ya. Jadi infeksi itu tidak ada atau dia tidak membawa dari rumah. Kedua, pada waktu penderita mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut, karena mikroba patogen untuk menginfeksi dia punya masa inkubasi, masa toleransi sejak masuk sampai timbul gejala. Yang ketiga, tanda-tanda klinis infeksi tersebut timbul sekurang-kurangnya 3 kali 24 jam atau 3 hari sejak mulai perawatan. Kalau hari pertama atau kedua sudah ada, berarti bisa jadi dia membawa dari rumah. Infeksi tersebut bukan merupakan sisa atau residual dari infeksi sebelumnya. Bila saat di rumah sakit
sudah ada tanda-tanda infeksi dan terbukti infeksi tersebut didapat penderita ketika dirawat di rumah sakit yang sama pada waktu yang lalu serta belum pernah dilaporkan sebagai infeksi nosokomial. Sebagai catatan untuk INOS, penderita yang sedang dalam proses asuhan keperawatan di rumah sakit dan kemudian menderita keracunan makanan dengan penyebab bukan produk bakteri tidak termasuk kepada infeksi nosokomial. Untuk penderita yang telah keluar dari rumah sakit dan kemudian timbul tanda infeksi dapat digolongkan sebagai INOS ya bila infeksi tersebut terbukti atau dapat dibuktikan berasal dari rumah sakit ya, tentunya dengan pembuktian yang ilmiah, misalkan dengan pembuktian secara ilmiah dengan laboratorium atau yang semisal dengan itu. Infeksi yang terjadi pada petugas pelayanan medis serta keluarga atau pengunjung tidak termasuk infeksi nosokomial karena mereka bukan pasien. Mikroba patogen yang menimbulkan infeksi nosokomial akan masuk ke pejamu melalui pode entry ya, pintu masuk. Dan setelah melewati masa inkubasi akan timbul reaksi sistemik pada penderita ya, selaku pejamu yang berupa manifestasi klinis atau penampakan ya, maupun manifestasi laboratorium ya, baik secara fisik atau lab itu nampak. Bakteremia merupakan respon sistemik pada penderita terhadap infeksi di mana mikroba patogen atau toksinnya berada dalam sirkulasi darah sehingga terjadi aktivasi proses inflamasi. Proses inflamasi bisa berlanjut hingga menimbulkan sepsis di mana kondisi penderita menjadi yang lebih buruk lagi. Pada dasarnya, infeksi nosokomial dapat terjadi pada penderita yang dirawat di ruangan atau bangsal manapun ya, yang ada di rumah sakit. Ruangan atau bangsal, perawatan anak, perawatan penyakit dalam, perawatan intensif, juga perawatan isolasi. Perlu diingat bahwasanya rumah sakit adalah gudang bagi mikroba patogen karena memang di sana tempat berkumpulnya orang-orang yang sakit, baik itu menular atau juga non menular. Kemudian berikutnya, faktor luar yang berpengaruh pada infeksi nosokomial yaitu petugas pelayanan medis, baik itu dokter, perawat, bidan, tenaga lab, dan yang lainnya. Itu ikut berperan atau andil. Peralatan dan material medis apa gitu, jarum, kateter, instrumen, respirator, dan yang lainnya. Maka alat-alat yang seperti ini hanya single use biasanya, kebanyakan ya digunakan hanya satu kali. Kalau digunakan beberapa kali memang kalau tidak disterilkan akan berbahaya. Kemudian lingkungan berupa lingkungan internal seperti ruangan atau bangsal perawatan, kamar bersalin, dan kamar bedah. Sedangkan lingkungan eksternal adalah halaman rumah sakit dan tempat pembuangan sampah atau pengolahan limbah. Kemudian yang keempat, makanan atau minuman hidangan yang disajikan setiap saat kepada penderita. Kemudian yang kelima, penderita lain, keberadaan penderita lain dalam satu kamar atau ruangan atau bangsal perawatan bisa merupakan sumber penularan. Kemudian yang keenam, pengunjung atau keluarga ya, keberadaan tamu atau keluarga dapat merupakan sumber penularan. Kemudian berikutnya rantai penularan. Pada penyakit infeksi dikenal adanya istilah rantai penularan, yaitu proses perpindahan atau menyebarnya mikroba patogen dari sumber penular ke penjamu melalui mekanisme penularan. Kita bisa memutus rantai penularan dengan mengenal dan mengetahui sumber penularan serta mekanisme penularan sehingga penularan bisa dihindari atau tidak terjadi. Kemudian berikutnya unsur rantai penularan. Sumber penularan
dengan cara mengeliminasi, membuang, menjauhkan, atau memasang barier. Kemudian yang kedua, mekanisme transmisi, mengenal cara-cara penularan, media perantara, dan agen antimikrobial. Yang ketiga, penjamu atau calon penderita, memperpendek waktu pemaparan, kemudian memasang barier atau isolasi. Proses terjadinya infeksi. Mikroba patogen agar dapat menimbulkan penyakit infeksi harus bertemu dengan penjamu yang rentan melalui dan menyelesaikan tahap-tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, mikroba patogen bergerak menuju tempat yang menguntungkan melalui mekanisme penyebaran. Semua mekanisme penyebaran mikroba patogen tersebut dapat terjadi di rumah sakit dengan ilustrasi dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, penularan langsung, yaitu melalui droplet nuklei yang berasal dari petugas atau keluarga atau pengunjung dan penderita lain yang ada di rumah sakit. Kemungkinan lain melalui darah saat adanya transfusi darah. Yang kedua, yaitu penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung bisa terjadi di antaranya yaitu vehicle-borne, yaitu penyebaran atau penularan mikroba patogen melalui benda-benda mati. Vomit, seperti peralatan medis, bahan-bahan atau material medis atau peralatan makanan minuman untuk penderita. Perhatikan pada berbagai tindakan invasif seperti pemasangan kateter. Kemudian vena, tindakan pembedahan, dan yang lainnya proses dan tindakan medis dan yang lainnya. Kemudian vector-borne, yaitu penyebaran atau penularan mikroba patogen dengan perantara vektor. Contoh vektor di sana ada lalat, kemudian adanya luka terbuka, jaringan nekrotis, luka bakar, dan gangren adalah kasus yang rentan dihinggapi lalat. Kemudian foodborne, yaitu penyebaran atau penularan mikroba patogen melalui makanan dan minuman yang disajikan oleh penderita. Mikroba patogen bisa ikut menyertainya sehingga menimbulkan gejala dan keluhan gastrointestinal baik ringan sampai dengan yang berat. Kemudian waterborne, kemungkinan terjadinya penularan atau penyebaran penyakit infeksi melalui air kecil sekali, mengingat terjadinya air bersih di rumah sakit sudah melalui uji baku, biasanya sudah diberi bahan-bahan tertentu sehingga mikroba mati. Kemudian airborne, peluang terjadi infeksi silang melalui media perantara ini cukup tinggi karena ruangan atau bangsal yang relatif tertutup. Secara teknis kurang baik ventilasi dan pencahayaannya. Kondisi ini menjadi lebih buruk dengan jumlah penderita yang cukup banyak, misalkan penderita padat tetapi ventilasi dan cahayanya kurang, ini kurang baik. Tahapan yang kedua, upaya berikutnya dari mikroba patogen adalah melalui invasi ke jaringan atau organ penjamu dengan cara mencari akses masuk untuk masing-masing penyakit, seperti adanya kerusakan atau lesi kulit atau mukosa dari rongga hidung, rongga mulut, dan yang lainnya. Mikroba patogen masuk ke jaringan atau organ melalui lesi kulit. Hal ini dapat terjadi sewaktu melakukan insesi bedah ataupun jarum suntik. Mikroba patogen yang dimaksud antara lain virus hepatitis. Kemudian, mikroba patogen masuk melalui kerusakan atau lesi mukosa saluran urogenital karena tindakan invasif seperti tindakan kateterisasi, pemeriksaan dan tindakan ginekologi, pertolongan persalinan per vaginum, patologis baik dengan bantuan instrumen medis maupun tanpa bantuan instrumen. Kemudian dengan cara inhalasi, mikroba patogen masuk melalui rongga hidung menuju saluran nafas. Partikel infeksius yang menular berada di udara dalam bentuk aerosol. Penularan langsung dapat terjadi melalui percikan ludah bila terdapat individu yang mengalami infeksi saluran nafas melalui ekshalasi paksa seperti batuk ataupun bersin.
dari penularan tidak langsung dapat juga terjadi bila udara dalam ruangan terkontaminasi. Lama kontak terpapar antara sumber penularan dan penderita akan meningkatkan risiko penularan. Contohnya penyakit TBC atau tuberkulosis. Dengan cara ingesti, yaitu melalui mulut masuk ke dalam saluran cerna, terjadi pada saat dan minum dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi, misalkan salmonella, ya. Salmonella typhus, tipe tifus misalkan, ya, penyakit tifus, itu bisa juga terjadi. Kemudian tahap yang ketiga, setelah memperoleh akses masuk, mikroba patogen segera melakukan invasi dan mencari jaringan yang sesuai atau cocok. Selanjutnya melakukan multiplikasi atau berkembang biak disertai dengan tindakan destruktif terhadap jaringan dengan cara membelah diri, dan dia akan merusak jaringan. Walaupun ada upaya perlawanan dari pejamu, jadi dalam tubuh seseorang akan melakukan perlawanan sehingga terjadi reaksi infeksi yang mengakibatkan perubahan morfologi dan gangguan fisiologi atau fungsi daripada jaringan tersebut. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap infeksi nosokomial, ya, penderita penyakit dasar, yaitu faktor intrinsik terkait dengan umur, jenis kelamin, ya, kondisi umum dari pasien, risiko terapi, adanya penyakit yang menyertai. Adapun faktor ekstrinsik dari luar bisa dari petugas, penderita lain, ya, yang berada dalam bangsal, peralatan, pengunjung, makanan, dan yang lainnya. Kemudian di sana dari ekstrinsik masuk ke intrinsik, ya, dari intrinsik masuk pada infeksi nosokomial, di mana faktor keperawatan juga berpengaruh terhadap faktor intrinsik. Demikian juga faktor mikroba patogen, baik itu kemampuan, ya, daya rusak, kemudian lamanya paparan, ya, tentunya akan berpengaruh terhadap faktor-faktor intrinsik, di mana nanti akan berdampak terhadap infeksi nosokomial yang ditimbulkannya. Reaksi infeksi yang terjadi pada penjamu disebabkan adanya sifat-sifat spesifik mikroba patogen. Infeksivitas, yaitu kemampuan mikroba patogen untuk berinvasi yang merupakan langkah awal melakukan serangan ke penjamu melalui akses masuk yang tepat, dan selanjutnya mencari jaringan yang cocok untuk melakukan multiplikasi, ya, memperbanyak diri. Kemudian virulensi, langkah mikroba patogen berikutnya adalah melakukan tindakan destruktif terhadap jaringan dengan menggunakan enzim perusaknya. Besar kecilnya kerusakan jaringan atau cepat lambatnya kerusakan jaringan ditentukan oleh potensi virulensi mikroba patogen. Kemudian yang ketiga, antigenitas. Selain memiliki kemampuan destruktif, mikroba patogen juga memiliki kemampuan merangsang timbulnya mekanisme pertahanan tubuh penjamu melalui terbentuknya antibodi. Terbentuknya antibodi ini akan sangat berpengaruh terhadap reaksi infeksi selanjutnya. Kemudian toksigenitas. Selain memiliki kemampuan destruktif melalui enzim perusaknya, beberapa jenis mikroba patogen dapat menghasilkan toksin yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan penyakit. Kemudian yang patogenitas, yaitu sifat-sifat infeksivitas, virulen, serta toksigenitas mikroba patogen pada satu sisi, dan sifat antigenitas mikroba patogen pada sisi yang lain menghasilkan gabungan sifat yang disebut dengan patogenitas. Jadi sifat patogenitas mikroba patogen dapat dinilai sebagai derajat keganasan mikroba patogen atau respon penjamu terhadap masuknya kuman ke tubuh penjamu. Reaksi infeksi yang dimaksud adalah proses terjadinya pada penjamu sebagai akibat dari mikroba patogen mengimplementasi ciri-ciri kehidupannya terhadap penjamu tersebut. Kerusakan jaringan maupun gangguan fungsi jaringan akan menimbulkan manifestasi klinis, yaitu manifestasi klinis yang bersifat sistemik dan manifestasi klinis yang bersifat khusus atau organik. Manifestasi klinik sistematik merupakan gejala seperti demam, merasa lemah dan terasa tidak enak, nafsu makan menurun, mual, pusing, dan seterusnya. Sedangkan manifestasi klinis khusus akan memberikan gambaran klinis sesuai dengan organ yang terserang. Sebagai contoh, bila organ paru terserang, maka akan muncul gambaran klinis seperti adanya batuk,
kemudian sesak nafas, nyeri dada, gelisah, dan yang lainnya. Bila organ alat pencernaan makanan terserang, maka muncul gambaran klinis seperti mual, muntah, kembung, kejang perut, dan seterusnya. Mikroba patogen yang telah bersarang pada jaringan atau organ yang sakit akan terus berkembang biak, sehingga kerusakan dan gangguan fungsi organ semakin meluas. Demikian seterusnya, di mana pada suatu kesempatan mikroba patogen keluar dari tubuh penjamu atau penderita dan mencari penjamu baru dengan cara menumpang produk proses metabolisme tubuh atau produk proses penyakit dari penjamu yang sakit. Kemudian kewaspadaan standar infeksi nosokomial. Yang pertama, sumber penularan. Dalam hal ini fokus perhatian tertuju kepada keberadaan atau sumber mikroba patogen dan cara pengeliminasiannya. Lingkungan sebagai sumber penularan, kebersihan dan sanitasi lingkungan perlu diperhatikan untuk mengeliminasi atau mengurangi mikroba patogen. Kemudian petugas sebagai sumber penularan, maka kondisi kesehatan fisik petugas perlu dijaga. Cuci tangan setiap saat akan dan atau sudah melakukan prosedur dan tindakan medis. Disiplin dalam mencuci tangan. Kemudian makanan atau minuman sebagai sumber penularan, maka di sana untuk mengeliminasi atau menguranginya yaitu dengan pengolahan dan penyajian harus sehigienis mungkin. Kemudian peralatan medis sebagai sumber penularan, maka proses disinfeksi dan sterilisasi yang baik. Jadi sebelum alat digunakan perlu adanya sterilisasi. Berita lain sebagai sumber infeksi, maka melakukan isolasi, yaitu isolasi sumbernya. Kemudian objek penularan. Pada penderita yang berada dalam ruang atau bangsal perawatan harus diamankan atau dilindungi dengan melakukan isolasi protektif menggunakan alat pelindung diri bagi petugas, membatasi keluar masuknya petugas dalam ruangan atau bangsal perawatan, sedangkan bagi keluarga atau pengunjung harus ada izin khusus. Kemudian berikutnya cara perpindahan mikroba patogen. Upaya mencegah perpindahan mikroba patogen dari sumber penularan ke penderita, yaitu penggunaan alat pelindung diri bagi petugas. Setiap melakukan prosedur dan tindakan medis harus dengan indikasi tepat, serta dikerjakan dalam kondisi benar-benar aman. Membatasi tindakan tinggal invasif yang berlebihan, jadi harus dihindari sesuatu yang berlebihan. Inti dari pencegahan dan pengendalian INOS adalah mengendalikan perkembangan dan penyebaran mikroba patogen, jangan sampai berkembang biak dan menyebar. Mengendalikan perkembangbiakan mikroba patogen berarti upaya mengeliminasi reservoir mikroba patogen yang sedang dan akan melakukan kontak dengan penderita baik itu langsung atau tidak. Sedangkan mencegah penyebaran mikroba patogen berarti upaya mencegah perpindahan mikroba patogen di antara melalui perilaku atau kebiasaan petugas yang terkait dengan layanan medis atau layanan keperawatan kepada penderita. Kemudian pencegahan INOS dari sisi petugas, yaitu bisa petugas harus menerapkan kebersihan personal atau personal hygiene, segala tindakan harus pula higienis. Kemudian petugas layanan medis harus pula memperlakukan semua material dan instrumen dengan cara higienis. Petugas pelayanan medis yang selalu kontak dengan penderita harus menyadari bahwa dia adalah media perantara penularan sekaligus sebagai sumber penularan. Tindakan yang ceroboh dalam menangani material dan instrumen agar bebas dari mikroba patogen ceroboh dalam menangani penderita akan berakibat merugikan penderita. Jenis mikroba patogen dalam lingkungan rumah sakit cukup banyak dan dapat tersebar di mana-mana. Kita mengalami kesulitan untuk mendeteksinya dan juga sulit untuk mengeliminasinya secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan infeksi nosokomial akan tetap mengancam. Yang perlu dijaga adalah menekan sekecil mungkin angka kesakitan karena infeksi nosokomial. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita berpindah ke forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.